Bismillah. Perkenalkan, kami dari kelompok PLP SMK Satya Widya. Selama masa pandemi ini pelayanan BK apa aja? Pelayanan BK-nya itu apa aja? Selama pandemi ini ya? Pandemi ini kan sudah hampir 1 tahun ya? Iya. Jadi kita tidak seperti maksimal yang seperti lurik atau biasanya yang sebelum pandemi. Jadi kita memantaunya anak-anak hanya melalui absensi. Tugas-tugasnya kan juga dari daring. Dari situ nanti kita bisa mengetahui anak ini aktif dan tidaknya dari mengumpulkan tugas dari itu tadi dan absensi. Kalau absensi kita berikan untuk aplikasi Classroom. Awal-awal itu kita memberikannya foto. Jadi dia absen sekalian menampakkan upload foto mereka gitu. Pakai GPS nggak? Bukan ada beberapa yang pakai, maksudnya pakai GPS. Cuma foto. Kita foto aja. Foto itu yang makan memori. Iya. Pancet ya Bu ya. Gitu loh. Jadi akhirnya kemarin itu sesuai dengan hari ya. Hari Senin Selasa gunakan seragam ini untuk pakai masker atau ini tentunya seperti itu. Nah kalau tidak absen, kita beberapa hari dia tidak absen dalam 1 minggu, kita baru laporannya ke wali kelas. Bu, anak sampean ini apa tugas darinya bagaimana? Tetap dengan lansian orang tua kita panggil, tapi dalam batas waktu 1 hari hanya 5 panggilan orang tua di jam berbeda. Seperti itu. Jadi kendalanya mungkin kalau ada anak yang nggak absen seperti itu juga. Terus ya, jadi ketika pada waktu ada kegiatan, kalau kemarin semester 1 ya Mbak Mila, semester 1 masih ada kegiatan praktek. Dalam 1 minggu itu ada 1 kali untuk praktek anak. Jadi dari situ kita tahu kelamaan di rumah, gak pernah sekolah, ya rambutnya gak apa-apa, wajah gondrong, sencat gini. Kita cuma sebatas, wih rambutnya capi erek, setelah gitu. Iya Bu, apa sampai nonton? Enggak, saya cuma ngomong aja. Jadi kita nggak berani bertindak kan gitu, karena memang masa pandemi seperti ini ya terus ya sudah gimana lagi. Cuma itu tadi penanganan kita yang hanya memantau dari absen, dari tugasnya mereka, dari tidak mengikuti praktek atau tidaknya. Wali kelas bisa mantau, bisa minta bantuan kita, panggilan orang tua. Kalau nggak gitu visit kayak kapan hari itu. Kalau memang sudah banyak sekali jumlahnya, tidak kehadirannya nggak ada, baru kita visit. Tetap itu kan. kalau visit jadi kolaborasinya sama guru mata pelajaran atau sama Wali kelas. Kita hanya dengan wali kelas. Berarti apa kayak guru mata kolaborasi sama guru kelas? Terus Bu, langsung ke BK. iya wali kelas bisa Bu, anak ini harus berapa hari tak masuk Bu, aku minta tolong. Tapi kalau biasanya kita home visit itu apa kata wali kelas? Kalau misal wali kelas mau kerjasama dengan kita, maksudnya Bu, aku temenin ya home visit hari ini. Oh iya Bu, anak sama nih udah terlalu banyak nggak absen. Boleh. Tapi kalau memang wali kelas sanggup dia home visit sendiri tanpa BK, monggo. Jadi kalau sebelum kita melakukan home visit itu juga harus ada aturannya gitu ya Bu ya, dalam artian Ya, home visit itu kita lakukan setelah 3 kali panggilan orang tua tidak hadir. Panggilan pertama tidak bisa, dikasih pada waktu 1 minggu. Panggilan kedua juga nggak datang. 3 kali udah nggak datang baru kita bikin visit. ini sih kayak media yang dipakai waktu layanan dengan mungkin bentuk misalnya kayak ngadain video kelas gitu loh Bu, video layanan klasikal mungkin ngasih PPT atau video yang maksudnya ngasih ulasan buat teman-teman Kayak video atau kalau itu kita ini via TikTok ya. keren ya. Biasanya kita kalau di sini itu materinya itu kita nggak langsung ke novel ya, kita bangkit motivasinya anak-anak aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kan anak-anak di sini kan posisi pandemi, jadi kan
di daring ini kan mereka jenuh kan. Nah, gimana caranya BK ini masuk ke dalam situ kan? Iya. Istilahnya seperti itu. Jadi kita menggunakan TikTok untuk motivasi itu. Itu dalam artian siswanya maksudnya yang TikTok atau Iya, siswa dan kita, Oh, guru iya. BK-nya juga terlibat di situ. boleh tahu TikTok, nama TikToknya mungkin Bu, nanti saya juga TikTok kan dia soalnya TikTokers banget ya. Itu ada kok di Antusias. Kan nanti bisa collab gitu. Nah, Ada tim IT-nya ya Bu ya. Oh. Udah ada tim IT-nya. Jadi di media TikTok itu yang dibuat untuk peningkatan motivasi siswanya. Ya, nggak jenuh. Iya. Itu dibikin dikirimkan ke siswanya atau diadakan kayak kompetisi mungkin Bu, maksudnya lomba TikTok atau Oh, enggak. Kita kayak misalnya langsung dimasukkan di classroom atau untuk promosi. Oh, iya, keren tuh. Media TikTok maksudnya, Kekinian. iya kekinian banget kan Bu. Yang biasanya mungkin kalau selama kondisi pandemi seperti ini kan hanya PPT, video, lah ini Iya. TikTok yang anak juga lagi booming-boomingnya. Iya. Kendalanya mungkin di mana Bu? Maksudnya dalam media TikTok itu. Kendalanya sih ya itu tadi ngeditnya susah. Kalau pakai TikTok itu tadi. Ada lagi? Ada lagi. Mau tanya apa? Itu kan tadi Bu Amel kan ahlinya RPL katanya Bu ya. Kalau untuk ahli itu enggak, kita itu sama-sama belajar, masih belajar karena kan kondisi pandemi ini RPL itu beda, jadi kita mengikuti juga karena kalau pandemi sama aslinya itu RPL itu beda, bedanya di layanannya cuma pindahnya dari layanan kita luring jadi daring, intinya di situ. Tapi mencakup BK belajar, BK Iya. di sosial itu ya Bu ya? Tetap, cuman kita beda media aja. Ya, untuk media selain mungkin dari video TikTok dan Classroom ada lagi nggak Bu? Mungkin yang biasa digunakan. Kalau untuk guru mata lainnya mungkin ada, tapi kalau untuk BK hanya itu. Hanya itu. Untuk apa? Untuk pembuatan prota promes lalu program mingguan bagaimana kalau di SMK Satya Widya? Kalau programnya itu nanti kita sesuai materi yang sebelumnya kita sampaikan lagi gitu loh. Jadi tiap tahun itu kan kita hanya membedakan aturannya aja. Kan setiap tahun itu kita ikut ini ya, apa ISO dan akreditasi. Nah di sini dilihat juga, dilihat gimana. Oh ini apa? Tiap pendidikan juga memberikan RPL gitu. Misalnya ada yang ini pergantian RPL tahun ini 2017 apa gitu. Itu kita harus mengikuti itu. Berarti kayak ada pedomannya gitu. Iya, ada Ya? pedomannya. Kita juga harus wajib ikut juga NBK itu harus aktif. Karena kalau nggak gitu kita kalah gitu loh. Berarti untuk proses pembuatan prota promes itu ada indikator maksudnya pedomannya juga atau gimana Bu? Aja. Gimana sih maksudnya dari pembuatan penyusunan prota promes itu kayak gimana sih? Ada ini apa contohnya? Contohnya Tapi ya. 2000 berapa gitu? Entar aja sama Bu Ayu sekali aja. Soalnya kan Bu Ayu juga yang memegang. Besok aja kali ya. Kalau pembuatannya soalnya kita yang megang Bu Ayu gitu loh. Yang itu ini 2016 jadi kan yang ada nulis ke saya. Kerasa gitu. Jadi seperti ini loh. Itu bikin. Oh ini program tahunannya. Iya, jadi kita tetap layanannya sama. Oh iya ini. Ini sesuai apa? Sesuai Kelas. dari kelasnya. Kita kan kelas 1. Iya. BK-nya di sini itu kelas 1 aja. Jadi ini untuk kelas 12.
Jadi dari prota terus dipecah lagi ke Iya. semester terus Promes. ke bulan gitu tuh. Iya. Jadi prota, terus ini promes. Promesnya seperti ini ya. Kita itu tanggalan kalender ini pendidikan. Jadi tiap tahun kan ganti-ganti. Iya. Jadi kita mengikuti itu promesnya. Promes. Kita masuk ke prota. Nah, ini kan silabusnya. Oh iya. Seperti ini. Ini juga kita harus lihat kasusnya juga. Gitu. Untuk penerapannya di sini itu seperti apa. Jadi pengawalan di silabusnya apa. Jadi indikatornya di sini seperti ini. Kalau mungkin di sekolah lain berbeda ya. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang di sini tapi maksudnya pada saat untuk implementasiannya tuh nggak dijalankan, berarti dijalankan tahun depannya atau gimana? Oh, kita harus sesuai. Karena harus kalau sesuai. iya, kalau silabus ini harus sesuai sama ini program. Misal tanggal segini kan, bentar ya. Contohnya. Nah nih, programnya ini kan untuk tanggal bulan Juli ke awal masuk ini untuk pas layanannya tanggal segini. Nah ini kita lihat silabusnya. Jadi kita menyesuaikan kalender. Jadi misalnya, seperti ini, RPL-nya ya. Jadi kita harus sesuai. Oh ini untuk tanggal harinya apa 35 menit ya, kita harus 35 menit dan harus materi ini kita 3 kali. Jadi misalnya proker dalam satu materi gitu ya, Iya. kita 3 kali tatap muka seperti itu. Jadi memang kalau misalnya 1 kali itu kita tidak mendapatkan apa ya, penilaian itu tadi. Jadi nggak maksimal, intinya mereka menyerapnya itu nggak maksimal. Jadi kita tatap muka 3 kali, minimal 2 kali lah gitu. Jadi kita di sini kalau untuk pertama mungkin 2 sampai 3 kali tatap muka. Itu kalau misalnya nggak pandemi itu bisa itu ya yang langsung ini. Cuma kalau pandemi itu akhirnya dirubah jadi ke daring gitu tadi. Iya. Berarti untuk FPL selama pandemi ini baru Bu ya, bukan Iya, bukan ini. yang kemarin. Bukan seperti ini. Beda. Ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum banget tuh. Ada yang gitu. Nah, untuk itu Bu, apa namanya, penyusunan layanan-layanan di program semester ganjil dan sebagainya. Kayak kita mungkin bedain ini program yang harus ada di semester ganjil atau genap itu gimana? Bedanya materi. Di materi aja, karena kan kalau misalnya pertama itu yang kita lebih dimengerti anak-anak, maksudnya dalam artian seperti ini, kita harus mengenal pribadinya dulu. Terus setelah itu kan semakin kita pas semester pertama itu pengenalan dulu. Oh siswa ini seperti ini, oh siswa ini seperti ini, siswa ini seperti ini. Orientasi gitu. Iya, seperti adaptasi seperti itu. Terus setelah itu semester 2-nya itu kita bentuk ke permasalahan. Oh, jadi habis pengenalan masuk ke permasalahan. Iya, jadi kita kalau misalnya nebak langsung dalam perkenalan itu kan perlu waktu gitu loh. Kalau misalnya kita dalam waktu kurun waktu 3 bulan itu nggak bisa. Biasanya itu waktu berapa lama gitu? Kalau pengenalan. kalau sebenarnya ya Iya. BK itu kita bisa tahu dalam waktu sebulan itu bisa tahu. Kalau istilahnya gini, kalau untuk ketemu gitu kan kita lihat oh anak ini bermasalah, oh track recordnya apa nih gitu loh waktu di SMP. Iya. Kita lihat dulu, oh waktu pendaftaran kita kan dikasih kayak form gitu, form pendaftaran itu dia dari mana seperti itu. Jadi dari SMP mana itu kita lihat oh SMP ini tuh track recordnya seperti ini gitu loh. Dan kebetulan di sini tuh kebanyakan teman satu SMP, jadi kita cari bisa tahu ngulik dari temennya itu. gitu. Seperti itu jadi mereka pasti ada dalam dalam 3 bulan itu pasti ada sedikit muncul kayak ada permasalahan gitu. Jadi kalau misalnya semester 2 kita mulai masuk ke permasalahan. Ini kan
masih baru ya Bu ya. Mungkin pengalaman baru ya Bu Amel dulu waktu apa ya pertama kali gimana sih Bu caranya biar kita itu mungkin kan canggung deket sama siswa gitu loh Bu, apalagi mungkin saya kan mini jadi kan takut siswanya lebih tinggi gitu loh Bu. Cara mungkin mendapatkan apa ya Bu ya kepercayaan atau perhatian itu gimana Bu? Maksudnya kita mungkin dapat informasi kan dari temannya itu tadi, tapi kan sebelum itu kita juga harus dekat, itu gimana Bu? Dulu mungkin apa ya merangkul bukan rumus-rumusnya Bu Amel bisa kita Kalau rumusnya nggak ada ya. Jadi kayak misalnya gini, kita kalau misalnya ketemu gitu ya dalam satu kelas, kita kan masuk ke kelas, kita absen, kita kan lihat, oh anak ini tuh seperti ini. Siswa itu rata-rata kalau kita sebagai figur guru BK gitu, itu mereka agak cenderung agak takut. Kita masuk itu sudah iya aduh kenapa ya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pede, kalau kita pede itu mereka akan takut dengan sendirinya. Maksudnya dalam artian, oh kita meyakinkan mereka nih, oh kalau ini guru BK, oh iya mengayomi ya, gimana tanyanya baik-baik. Maksudnya contohnya dalam satu ada masalah nih, ada temennya gitu yang masalah, kemana? Jadi kayak apa istilahnya, gimana caranya kita mengambil informasi itu dengan cara halus. jadi kayak menjadi temannya gitu Kayak Bu, ya. ngobrol, iya, Bisa. ngobrol biasa. Nanti kan ada keceplosan, keceplosan kayak gitu. Iya, Nah, jadi iya. kan kita pancing itu tadi gitu. Awalnya ya santai-santai aja, relax. Gimana caranya membuat siswa itu, membuat anak itu relax. Oh gitu ya. Ada yang siswa yang memang sulit untuk berbicara, untuk Iya. apa benar-benar yang kita cari lagi temannya. Oh kenapa sih anak ini, kenapa kok diam? Anak pendiam itu belum cenderung bermasalah daripada orang yang lebih ceria, seperti itu. Jadi introvert gitu ya Bu, ya. Iya, seperti itu sih. Bener keren Bu, cara memanajemen program BK itu gimana ya Bu? Manajemen program BK Iya, dalam mungkin dalam pemberian pelayanan kepada siswa atau sistematikanya mungkin Bu. kalau secara global ya, Iya, kita sih saya agak ini sih, soalnya kan kondisinya kita itu sama ketertiban. oh iya. Jadi kadang itu kalau sama ketertiban tuh nggak connect, Iya iya. Nggak nyambung. nyambung gitu loh. Kalau itu mending ke Bu Ayu aja, karena yang lebih lama saya nggak bisa jawab. Iya iya. Ya awal. Part 2. Part 2. Seneng nih kita. Banyak apa maksudnya apa ya Bu? Jawabannya itu banyak yang bikin kita tuh punya wawasan lebih luas gitu loh Bu dari sebelumnya kan. Kadang teori banyak kakak tingkat itu juga nanti tuh praktiknya bakalan beda dari Beda. yang kamu pelajari. Iya beda, karena tiap sekolah itu unik-unik ceritanya. Beneran. Kita kayak misalnya seperti ini ya, untuk melihat siswa banyak yang bermasalah, walaupun kita dari gini kita juga cari siswa yang bermasalah dalam artian hamil di luar nikah atau siswa yang tiba-tiba pindah. Itu kita harus cari tahu di situ. Makanya kenapa kita kan selama dari ini dari absensi, karena itu tadi kalau misalnya kita lihat absensinya banyak, terus panggilan itu nggak apa, orang tuanya nggak datang, kita datang ke rumahnya, itu pasti menemukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Harus siap mental ya Bu ya dengan kejutan dari para siswa baru ini kayak surprise. Harus sih. Ada juga kalau misalnya orang tua yang nggak terima di situ, jadi kayak misalnya panggilan anak saya nggak ada masalah seperti ini, menutupin itu sudah harus siap gitu. Itu biasanya selama pandemi ini sempat alih-alih kasus nggak Bu? Mungkin kan sempat ada pembelajaran mengenai alih-alih kasus di mana kalau konselor
dirasa bukan ranahnya bisa dialih tangankan mungkin selama pandemi ini pernah nggak? Kalau alih tangan sih kita ada, tapi hanya sesama BK. Kalau langsung alih tangan ke guru lain itu Kayak jadi mungkin berjuangnya ke oh iya Kayak saya nggak bisa menangani ke Bu Amel. jadi kita juga alih tangan kelasnya juga kita harus ini apa benar-benar detail. Oh siswanya ini kelas ini kenapa masalahnya apa, terus setelah ditanya-tanya juga kita juga harus ada tahu. Saya kira juga mungkin langsung ke misalnya ya mohon maaf cuma contoh ini siswa ini kena narkotika gitu, kita dirasa kita nggak mampu nangani ini ke badan yang nangani narkotika, saya kira gitu. Oh enggak, itu di luar. Oh, itu di luar kita. Kalau itu pernah kejadian seperti itu, tapi itu jarang karena memang itu langsung dari luar gitu loh. Jadi misalnya dari Satpol PP kita malah gitu. Jadi kalau alih tangan kasus pure itu enggak belum ada. Mungkin pertanyaannya agak melenceng gue. Saya sebenarnya seberapa penting sih Bu guru BK cowok itu? Aku rasa itu ya minoritas. Soalnya saya dulu pernah observasi di SMA 6 guru BK bilang sebenarnya penting loh Mas guru BK cowok itu dan dibutuhkan gitu. Itu kalau menurut saya agak gimana gitu, soalnya yang memahami emosi kan cewek gitu. Kalau Selalu salah. Kalau cowok sih memang dibutuhkan. Pertama dari administrasi sekolah ya, dalam artian contoh kalau cewek kan cuti hamil, cuti melahirkan dan lain-lain, banyak izinnya intinya. Kalau cowok kan enggak. Nah seperti itu. Itu nilai pertama itu kalau di sekolah. Terus kedua itu kalau misalnya kita benar-benar kewalahan ngadepin anak siswa atau apa kayak istilahnya kita home visit ya, itu juga kita butuh laki-laki juga gitu untuk menangani seperti itu. Kan ada tuh siswa yang nggak bisa sama guru ini, nggak bisa sama guru ini, ya udah guru BK yang laki-laki. Cara takut guru BK cowok. Ya mungkin memang selama ini kan belum ada ya itu loh, tapi banyak kan kita juga memang butuh gitu loh. Selama pandemi ini ada nggak Bu kayak instrumen atau mungkin angket atau media apapun itu yang dikhususkan untuk mengetahui kebutuhan siswa gitu loh Bu, need assessment yang siswa ada nggak Bu? Ini daring Bu. Ada kalau dari Kita bikin pertanyaan. Jadi misalnya kalau kan kemarin itu sempat absensi itu kita darinya pakai upload foto. Iya. Nah setelah itu kan karena memori tadi penuh, akhirnya kita bikin pertanyaan. Jadi lewat situ. Biasanya mencakup apa aja Bu? Maksudnya pertanyaannya itu? Kita sih mencampur kepribadian. Oh berarti Iya. Terus kayak kondisi keluarga itu seperti apa, terus mereka itu tertekan enggak selama pandemi ini, terus dengan daring yang seperti itu kita hanya mencari info itu sih. Pakai Google Form berarti Bu atau Enggak, Classroom. Classroom. oh pakai Classroom tetap gitu. Uploadnya ganti question. Di situ teman-teman jadi bisa kayak curhat gitu Bu ya? Iya. Langsung. Terus untuk penanganannya gimana Bu? Maksudnya setelah udah mendapatkan tanggapan dari teman-teman, terus ditangani satu-satu atau diambil yang mungkin rasanya perlu langsung Kalau biasanya itu kita ambil yang menonjol dulu, Yang yang benar-benar paling- urgent dulu gitu. Kalau misalnya semua langsung diambil nggak bisa, kita paling enggak 1 sampai 3 gitu. Kalau semua kayaknya iya nggak sanggup. dari semuanya dipilah gitu dulu. Iya, dipilah dulu yang urgent yang mana. Dan memang benar-benar butuh penanganan. Nanti
kalau dirasa butuh penanganan mungkin bisa home visit itu tadi ya, atau didatangkan ke sekolah. Jadi datang ke sekolah. Kita kalau untuk panggilan seperti itu tadi administrasinya BK itu di sekolah ini itu kita harus ada panggilan dulu. Gitu. Kita kalau nggak gitu dari WA. Terus kalau dari WA siswanya nggak positif, jadi kita langsung melakukan panggilan seperti itu. Kalau nggak anaknya langsung datang suruh sini. Iya. Siswa nggak lagi. Memang sebelumnya selama daring ini ada nggak siswa itu yang langsung nemuin guru BK-nya, misalkan pengen cerita bu konseling. Kalau selama pandemi ini belum ada, cuman ya lewat via handphone aja, WA aja. Karena kan kebanyakan kendalanya dari orang tua. Iya. Oh nggak boleh keluar dulu. Itu sih. Rata-rata mereka by phone atau WA. Untuk teman-teman yang mungkin kelas 12 Bu, kan pasti masuk ke karirnya gitu, mau ke pemilihan karir itu layanan yang diberikan itu bisa kayak gimana Bu? Maksudnya dalam kondisi seperti ini juga mungkin. Kita itu gini, jadi kan kemarin itu ada SNMPTN itu. Iya. Nah kita juga melalui daring juga kan, Iya. jadi WA. Di BKK itu kan ada grup. Jadi ketua BKK itu memang sudah ada grup untuk kelas 3 itu nantinya dibikin yang misalnya kalau kita yang mendata yang mau masuk universitas siapa, Jadi langsung yang mau kerja siapa, seperti itu. Jadi kita narik di situ. Kalau misalnya mereka mau kerja, kita langsung serahkan ke BKK. Tapi kalau misalnya kita Bu saya mau ke universitas nih, mau kuliah lagi gini-gini, kita data siapa aja, kelas berapa, nanti kita serahkan ke TU datanya untuk ini. Terus setelah itu kita memberikan informasi, SNMPTN itu apa, di mana aja, kuliahnya ini kan biasanya ada kampus-kampus yang datang ke sekolah. Nah itu kita kasih informasi. Dari situ sih. tidak mau tanya lagi. Cukup. Ini aku masih mau itu lagi nunggu ujian. Iya, saya mau nunggu ujian lagi yang selesai. Gitu. Mau dilanjut besok atau gimana? Iya. Mungkin bersambung. Besok untuk kayak mungkin RPL mau Oh. Yang tadi belum lengkap. Iya, kita pengen lulus lagi biar Apa, Pak? gitu. Iya. Kan kalau di kampus atau dari dosen kan namanya anak-anak kita kan kadang ngelihat dari contoh Google atau apa yang kita kan mungkin kalau sama ibu-ibu yang pengalaman yang langsung terjun kan kita bisa paham ini cara buatnya seperti ini seperti itu sih. Ya, memang sih kalau misalnya ya saya jujur aja kuliah sama kerja bener jauh banget. Jauh banget. Jadi kayak misalnya kita memang pedomannya tetap ada, gitu kan. Tapi secara langsung tindaknya itu kita kadang tiba-tiba itu kayak ngasih langsung sendiri, kita harus ini ya, kita harus seperti ini ya, kita juga mengikuti aturan sekolah seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa saklek untuk BK yang kita pelajari di kuliah gitu loh. Ternyata waktu terjun langsung saya nggak ngerti ya kalau gitu. Ternyata kuliah itu nggak begini. Saya dulu kuliah seperti ini loh, kok begini ya waktu kenyataannya di lapangan. Harus pandai menempatkan dan memposisikan diri gitu ya. Iya, apalagi juga kan kasus-kasus dari kita istilahnya kayak kita konseling individu, kelompok dan lain-lain itu kita memang ada proses seperti itu, tapi kita benar-benar yang ini ya nyatanya tuh seperti ini ya, nggak sesuai sama yang di kuliah. Memang ada, tapi ya semuanya itu seperti itu, nggak bisa semua. Iya benar Bu. Kalau misal pernah itu Bu, layanan kelompok itu gimana Bu? Maksudnya konseling kelompok itu Konseling kelompok itu kita biasanya waktu itu di posisi tatap muka ya. Iya. Memang itu dalam satu kelas ya, misal kita ada 30 siswa.
kita bikin 5. Nah di situ kita bikin, ayo kita rolling nih, kita kayak apa, bikin konsol, siapa yang namanya di sini kita harus menyebutkan apa masalahnya seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, konseling kelompok terbuka, maksudnya masalahnya bisa campur-campur kayak gitu ya, nggak satu masalah seperti itu. Iya. Jadi misalnya minggu pertama ini, oh ini dulu. Kalau misalnya memang waktunya nonton, ya berarti dulu masalah. Seperti itu. Itu sih. Pernah nggak menemukan waktu misalnya konseling kelompok terus ada siswa yang apa ya Bu, kayak bukan mengada-ngada ya, tapi kayak kurang membuka diri, kurang jujur mungkin terhadap masalah yang dialami, itu gimana Bu? Ada, kita kan lihat, oh waktu dia cerita dengan apa ya istilahnya, dia menceritakan itu kan ada mikir ya gitu, kita kan bisa tahu iya, seperti ini emang bener tak. Nah kita tanyanya ke siapa, ke teman dekatnya, emang ada bilang seperti itu, kamu pernah diceritain nggak? Berarti kalau di sini tuh apa karakternya tuh ke temen Bu ya? Artinya kayak apa? Kuncinya tuh di situ temennya. Enggak juga sih. Kalau itu memang anaknya pendiam dan memang benar-benar banyak bohongnya. Kalau misalnya kan di sini juga ada tipe anak yang drama queen. Nah, itu mereka kan pintar toh, pintar bercerita, Bu, saya begini. Kita lihat nyatanya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa istilahnya menggambarkan anak ini bermasalah apa enggak, kita dari orang tuanya juga. Orang tuanya waktu datang rapotan nih, orang tuanya seperti ini ya, gimana sih gitu. Jadi kita kadang ngobrol sama orang tuanya, gimana Bu ini anaknya gitu. Itu bisa nanti menggambarkan, oh siswa ini tuh drama queen ya, oh siswa ini begitu. Pernah nggak sih Bu, ini juga pembelajaran gitu loh buat saya Bu, cara kan kita sebagai guru BK tuh lebih ke empati bukan simpati gitu kan Bu ya, maksudnya empatinya lebih besar. Nah tapi cara apa ya Bu ya, meningkatkan empati kita buat percaya sama siswa itu gimana sih Bu? Kayak maksudnya kayak misalnya drama queen itu tadi Bu, kadang kan mungkin ada sisinya kita kayak alah bujuk mani maksudnya kayak gitu kan Bu, tapi kan nggak boleh kayak gitu kan itu gimana? Mungkin ada kalau kayak gitu ya, sebenarnya kita lihat dulu anak ini datang dulu, oh ya ampun gini udah yang benar-benar histeris atau apa gitu ya, kita hanya tentang kenapa, duduk dulu, ayo apa mau cerita apa sih. Jadi kayak kita tuh lebih ke bawahnya dia. Nanti kalau misalnya kita udah benar-benar tahu nih ya, kita langsung ini benar-benar apa nembak istilahnya, yakin mau seperti itu, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kayak misalnya kita merendah dulu, dengerin dulu apa yang harus dipercaya dan enggak. Setelah itu kasih pelajaran seperti itu. Jadi biar mereka itu nggak seperti itu terus gitu loh. Iya. Karena kan dunia nyata sama dunia yang dia gambarkan itu berbeda. Jadi kita benar-benar harus ngobatin itu. Jadi kayak harus pintar debating juga gitu Bu ya, biar harus kata-kata harus minta ngomong pokoknya intinya gitu. Gimana sih manajemen program BK sendiri tuh di sekolah tuh kayak gimana, terus penyusunan, pembuatan prota promes gitu. Jadi kayak dari membuatnya mungkin kayak kemarin adakah indikator atau pedoman yang digunakan dalam pembuatan prota promes, MPL kayak gitu sih. Oh gitu. Kalau kita di sini itu untuk penyusunan kayak prota promes itu sebenarnya nggak ada perubahan, nggak ada. Cuman ya itu tadi karena setiap kebijakan sekolah itu berbeda. Jadi kita ngikutin apa kata pimpinan kebijakan yang di sekolah. Jadi yang diharuskan misalnya, kok tolong BK seperti ini. Jadi kalau untuk pelayanan kita tetap dengan pedomannya pelayanan BK. Prota, promes, proper itu kita tetap sih pengajaran tetap hanya melihatnya dari kalender pendidikannya aja. Jadi disesuaikan gitu ya, Bu, bukan ya? dengan kalender pendidikannya aja. Ini
jadwalnya seperti ini, ya udah kita mungkin atau bisa dimajukan atau bisa dimundurkan, tapi tetap isinya sama.